Ya, shalom. Puji Tuhan saudara. Segala sesuatu pasti bisa berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Malam ini saya siapkan 2 Korintus 5 ayat 17 tentang ciptaan baru. Tetapi sangatlah penting lewat doa-doa kita yang sudah kita lakukan dan pujian tadi. Ya, saya tergerak hati. Mungkin Roh Kudus, pasti Roh Kudus. Jangan bilang mungkin. Yang membisikkan bahwa sangat penting untuk mengajarkan ajaran yang tadi malam. Khususnya yang pertama ditulis karunia yang pertama, yaitu hikmat. Amin. Karena itu mari kita akan buka Alkitab kita 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Hari ini, malam hari ini kita akan berbicara tentang hikmat. Bahwa betapa pentingnya itu hikmat. Dan kita harus tahu bahwa hikmat itu hikmat yang seperti apa. Kita akan berbicara, kita akan baca firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 bagian A, hanya sampai pada kata hikmat. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau Daniel berkata bahwa dengan menyelidiki firman pengetahuan akan bertambah. Sementara di dalam kebenaran firman Allah yang kita baca di ayat-ayat selanjutnya, di sana ternyata ada juga lain yang dikatakan pengetahuan. Karena ada juga ayat tentang karunia pengetahuan. Tetapi saat ini kita hanya akan terfokus kepada karunia hikmat. Sementara sangat jelas bahwa firman Allah berkata di dalam kita mau melakukan iman kita, mentransparasikan iman kita, itu hikmat tidak boleh. Kita bergantung kepada hikmat dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-5, ya. Jelas dikatakan di sana di dalam kita mau menjalankan iman tidak boleh kita bergantung kepada hikmat. Tetapi jangan juga kita menganggap sepele itu hikmat. Karena hikmat itu adalah merupakan salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Hikmat yang seperti apa? Ya, kalau di dalam 1 Korintus pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-31 jelas di sana ada dua hikmat. Ada hikmat manusia, ada hikmat daripada Allah, ya. Hikmat dari Allah yaitu Kristus. Sehingga Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus dalam Korintus 2 ayat yang ketiga, Korintus 3, 2 Korintus 3 ayat yang ke-14 di sana hanya Kristus yang bisa menyingkapkan tabir atau rahasia yang terkandung di dalam kitab perjanjian lama, ya. Hanya oleh Kristus. Sehingga Paulus terus berusaha supaya menjadikan hidupnya bukan dia lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Dan dia tulis catatannya di dalam suratan yang ada di Galatia. Nah, sekarang ini sementara marak orang berusaha untuk mencari-cari hal yang tidak terlalu penting, ya, yang tidak bisa menyelamatkan. Ada yang posting, saudara kasih Tuhan, mengatakan bahwa kenapa Paulus ketika membuat surat, dia tidak tulis surat, mengirim surat kepada jemaat yang ada di Athena. Apakah dia gagal sampai dia tidak tulis surat di sana? Ada juga, saudaraku, kalau kita melihat contoh surat yang ditulis oleh Paulus hanya kepada 8 bangsa saja yang ada ditulis, yaitu kepada Roma, kepada Korintus, kepada Galatia, kepada Efesus, kepada Kolose, kepada Tesalonika, ya, kepada Ibrani, ya, dan apalagi satu saya lewatkan, Filipi, ya. Ada 8 saja. Tetapi apakah Paulus menulis surat hanya kepada 8 bangsa itu, saudara? 8 kota itu? Tidak, saudara. Dan Paulus tidak gagal. Ada postingan itu di grup kami, saudara, bahwa apakah Paulus gagal di dalam memberitakan firman Allah sehingga suratnya hanya ditujukan kepada 8 kota ini. Sedangkan Athena, seperti Antioquia, tempatnya agama Kristen pertama terjadi di sana, ke Malta, ya, ke beberapa bangsa-bangsa yang lain. Tidak, saudara. Paulus berhasil bukan hanya kepada 8 bangsa ini, 8 kota ini yang dia kirimi surat. Dia kirimi surat sampai ke Indonesia, sampai kepada kita saat ini. Ya. Itu yang harus kita pikirkan. Apakah surat itu hanya ditujukan kepada Tesalonika sehingga kita selalu berkata dikirim kepada Tesalonika dan sampai hari ini datang kepada kita. Dan firman Allah menjelaskan bahwa Paulus itu memberitakan firman Allah kepada bangsa
bangsa-bangsa lain, sampai di mana firman Tuhan yang dia beritakan itu jangkau sampai ke daerah kita, ke tempat kita yang terpencil ini di Indonesia, di Jayapura, tempat saya yang terpencil maksudnya yang ada di Rampi. Sampai di situ surat Paulus dibentangkan untuk menjadikan keselamatan kepada kita, menawarkan keselamatan kepada kita. Kenapa sampai kita perlu hikmat, saudara? Hari ini topik penginjilan, topik pemberitaan firman Allah sama semua saya lihat. Diambil dari bahan Yohanes pasal yang ke-14, termasuk Pak Gembala tadi. Dan saya lanjutkan, saudara, ketemu ya. Saya lihat juga di postingan-postingan siaran langsung, semua mengambil dasar di dalam kitab Yohanes pasal 14. Ada yang ambil ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kalau Bapak Pendeta Novel Pangemanan mengambil ayatnya yang ke-12 ya. Asal kita percaya sungguh kepada Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari apa yang Tuhan buat. Karena memang sebenarnya, saudara kekasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah mewakili kita. Ketika dia berdoa kepada Bapa di sorga, ya, kalau kamu perlu penolong, kalau kamu perlu sesuatu, minta kepada Bapa. Sehingga dia katakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dia adalah Bapa, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Tetapi kenapa dia meminta? Tetapi dia mewakili saya dan saudara, supaya kita yang seharusnya meminta kepada Bapa, supaya dia berikan roh penolong itu. Kenapa dia meminta kepada dirinya sendiri? Tetapi dia menunjukkan ini, saudara, hikmat. Sama seperti orang tadi sampaikan kebenaran firman Allah, bahwa Allah di sorga, Yesus di sorga, sementara membuat kerajaan sorga, membuat tempat tinggal bagi kita, dibuat dari 12 mata batu permata, dan jalannya dibuat dari emas. Saudara kekasih Tuhan, ada waktunya nanti saya bisa sampaikan itu. Sebenarnya apa itu bahan-bahan kerajaan sorga dibuat oleh Tuhan? Saya masih bergumul kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan. Tetapi sekarang kita mau katakan, saudara, apakah Tuhan Yesus bekerja di sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita? Bukan dia bekerja di bumi, sebenarnya di antara kita, diam di antara kita. Kita kan tahu bahwa sorga itu sempurna, amin. Sorga itu sempurna, kenapa mau diperbaiki lagi? Kenapa mau dibuat lagi? Itu yang harus kita gunakan dengan hikmat Allah yang kita miliki. Coba kita pikir-pikir dan renungkan, saudara. Apakah Yesus sementara bekerja mempersiapkan kerajaan sorga untuk kita pergi? Kerajaan sorga itu sempurna, tidak perlu diperbaiki, tidak perlu disediakan, tidak perlu dibuat. Memang sudah tersedia, dan tersedia sempurna, tidak ada yang, saudaraku, bagaimana kita ini manusia sehingga kita mau mengarahkan sampai jangan sampai saudara kita menyembah berhala seperti yang ditulis dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Penyembahan berhala karena kita berkandang kepada hal-hal lahiriah. Kita sudah baca tadi di dalam Lukas 17 ayat yang ke-20 bahwa hal kerajaan surga bukan tentang hal-hal lahiriah. Bicara tentang permata, berbicara tentang emas, itu hal-hal lahiriah. Tetapi kita harus lihat siapa sebenarnya itu emas yang sesungguhnya. Kita ini bagaikan emas yang dimurnikan. Kita diuji, kita dicobai supaya kita menjadi emas yang murni di hadapan Allah. Kitalah ini bahan-bahannya surga. Umat-umat Tuhan ini adalah bahan-bahannya surga. Kita ini yang dipersiapkan untuk dijadikan bahan-bahannya itu surga. Tetapi masalah buatnya, bentuknya mau dibuatnya itu adalah urusannya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan pergi bekerja di surga untuk menyediakan tempat yang seperti yang kita pikirkan, saudara, dibuat dari dia punya pintu gerbang dari 12 pintu gerbang, ia terbuat dari permata yang indah-indah. Ingat, permata itu berbicara tentang persembahan hati kita, ya, bagaikan permata yang indah di hadapan Allah. Kemudian jalan-jalannya terbuat dari emas. Jalan-jalannya itu berbicara tentang orang-orang kudus yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Karena itu, saudaraku, firman Allah berkata di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5, ketika kita kekurangan hikmat, sampai saya katakan bahwa karunia hikmat itu sangat penting bagi kita, supaya jangan kita selalu salah menafsirkan kebenaran firman Allah. Hikmat yang diberikan oleh Tuhan, saudara, bukan karena kita pelajari, karena kita sekolah, kita tinggi, kita bisa STH, MTH, kita bisa doktor, ya. Saya minta maaf kepada kita semua yang punya gelar-gelar titel-titel yang begitu tinggi. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima, ingat. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintahkannya kepada Allah. Hendaklah dia memintahkannya kepada Allah. Dia minta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Hikmat itu adalah pemberian Tuhan. Hikmat itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan. Maka berdusta Tuhan, berdusta Paulus menyampaikan firman Allah. Kalau hikmat itu adalah karunia yang diberikan
semua kepada kita. Kita hanya meminta kepada Dia. Kemudian saudara, yang memberikan kepada kita semua dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maksudnya Dia tidak memilih-milih, Dia tidak hitung-hitung. Dia tidak yang mau bilang, oh ini ibu ini dia sudah pintar, sudah sekolah tinggi apa. Kalau saudara minta hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan. Dia tidak akan membanding-bandingkan kita. Bagaimana cara kita meminta? Ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dalam iman saudara, bukan dalam pendidikan. Bukan berarti pendidikan itu tidak penting, ya. Macam saya karena tidak lalui pendidikan yang tinggi, saya punya kata-kata selalu tidak jelas, tidak lurus, ya. Sampai saya selalu meminta kepada kita berdoa supaya Roh Kudus yang adalah guru yang paling utama memberikan pengertian dalam diri kita. Sebab kalau mau dengarkan suara saya, bahasa saya saudara, ya mungkin tidak lurus, tetapi saya percaya saudara, hikmat Allah memberikan kelurusan kepada kita semua. Hikmat itu diminta oleh iman yang kita miliki kepada Tuhan. Sama seperti Salomo, ya. Salomo di sana memang dia benar-benar meminta hikmat di hadapan Allah. Dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-28, yang ke-4 ayat yang ke-29, ya. Kita baca ini hikmat yang diminta oleh Salomo. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? 1 Raja-Raja. Ya ini. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Ya, jadi kata Allah memberikan. Ya, kata Allah memberikan ini kenapa? Karena Salomo benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan meminta. Dia meminta supaya dia diberikan hikmat oleh Allah untuk dapat memerintah Israel yang begitu besar. Saudaraku, untuk memerintah ke-12 suku Israel yang ada, bagaimana dia bisa mengatasi, bagaimana dia dapat memimpin bangsa Israel itu menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada kemenangan berkemenangan terus. Ya, sama seperti kalau kita tidak punya hikmat saudara, ketika Allah mengatakan Dia akan mengganti gembala, ya, setelah Dia mengatakan celakalah gembala yang tidak menanyakan petunjuk Tuhan karena mereka bodoh. Tetapi ketika Dia berkata bahwa aku akan mengganti gembala, ya, kalau kita mau pikir-pikir saudara, mau ganti gembala, apa guna kita berdoa bahwa ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku, kita meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang menyelamatkan kita dan melepaskan kita dari malapetaka serta memulihkan kita. Kata memulihkan ini sepertinya apa? Ya, saya rasa biar orang yang cuma sekolah seperti saya tidak terlalu tinggi, Ibu Damaris juga pasti mengerti apa yang dikatakan memulihkan. Bukan berarti nanti diganti, ya. Dipulihkan sekalipun sekarang kan banyak kenyataannya yang diposting-posting di FB itu yang banyak meninggal sekarang hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Tetapi memang ada usia-usia karena sudah tua, tetapi ada juga yang masih muda, ya. Tetapi apakah itu merupakan proses dari rencana Tuhan akan mengganti gembala? Saudara, kita lihat di dalam Yeremia pasal 24 ayatnya yang ke Yeremia 23 ayat yang keempat, ya. Karena ini adalah pernyataan Tuhan. Setelah di dalam kitab Yeremia itu berbicara tentang penggembalaan, ya. Kitab Yeremia itu berbicara tentang penggembalaan. Saudara boleh kembali sebentar di rumah baca itu kitab Yeremia. Di situ ada tentang ya berbagai macam pengajaran tentang penggembalaan. Bagaimana Tuhan menghukum gembala, bagaimana Tuhan menolong gembala, bagaimana Tuhan mengganti gembala. Saat ini kita akan baca ayat yang keempat. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Kenapa sampai ada firman Tuhan seperti ini, saudara? Otomatis kalau kita mau berpikir secara logika kita manusia, berarti ya seperti Bapak Gembala di sini, bisa-bisa kalau dia salah di dalam menggembalakan, Tuhan akan ganti, ya, digantikan. Ya mungkin secara kenyataan kehidupan jasmania terjadi seperti itu. Dan pada kenyataannya kan sekarang orang ganti-ganti gembala bukan karena berdasarkan firman Allah, ya cuma karena ada kesalahan sedikit dari gembala, sudah dijadikan alasan oleh pimpinan-pimpinan organisasi untuk mengganti dia, atau mungkin dari jemaat sendiri yang mengusulkan, ya karena apa? Tidak mau menerima, mungkin terlalu salah. Padahal namanya manusia,
Kita diminta untuk saling memperingati satu dengan yang lain, untuk saling menegur, saling menasihati. Bukan kita akan saling tanduk menanduk satu dengan yang lain, saling menjatuhkan dan mencelakakan satu dengan yang lain. Tetapi kita diminta, tadi dikatakan firman Allah bahwa supaya kita memiliki satu iman, ya. Tujuan kita supaya kita dibangun oleh Allah, dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri kita. Dalam Efesus pasal yang ke-6 yang kita baca tadi, Efesus pasal 4 yang kita baca tadi pagi, bahwa tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus supaya memiliki iman yang satu iman. Bagaimana saudara kasih Tuhan? Setiap apa yang terjadi dalam organisasi gereja, baik itu gereja-gereja karismatik maupun gereja-gereja ya Pentakosta lainnya, ya seringkali ketika ada kesalahan-kesalahan cepat sekali untuk diganti, ya. Dicari-carikan, jadikan alasan saja seperti ini. Nah, apakah yang dikatakan firman Tuhan mengganti gembala itu dalam arti kata bahwa Pak Gembala di tempat ini salah, saya yang datang ganti? Tidak, saudara. Mengganti gembala kita berpegang kepada kata dipulihkan, memulihkan negeri. Kalau yang dikatakan dipulihkan, dirubah, dibaharui kembali. Sehingga tadi saya mau sampaikan tentang ciptaan baru. Ciptaan yang lama sudah berlalu, kita sudah mengenakan ciptaan yang baru. Karena itu kita tinggalkan semua kehidupan kita yang lama. Kita hidup di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang baru. Tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi angkara murka di dalamnya. Ya, dalam firman Tuhan berkata bahwa kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 24, oleh karena kita mengasihi Allah. Kemudian di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15, oleh karena kita mengasihi sesama kita manusia, sehingga kita bisa berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ini hikmat yang sangat penting di sini. Sehingga di dalam Wahyu pasalnya yang ke 13 ayat yang ke-18, yang penting di sini adalah hikmat. Kenapa sampai penting hikmat? Supaya kita bisa mengetahui setiap penyampaian atau berita-berita yang kita dengar itu sungguh-sungguh benar dari Tuhan atau tidak. Ya. Apakah yang disampaikan ini benar atau tidak? Karena jangan sampai juga kita tersesat. Itulah sebabnya kita sangat perlu yang dikatakan hikmat yang dari Allah. Ganti gembala. Bagaimana dengan saudaraku bibir kita yang najis? Ya. Allah akan mengganti ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan kita. Dia tidak akan mengganti umatnya, tetapi Dia hanya akan mengganti bibirnya. Ya, Sefanya yang dibaca Pak Gembala minggu lalu, beberapa waktu yang lalu. Sefanya 9 ayat 3 ayat yang ke-9. Ini tentang janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir yang lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ya, ini. Jadi kita punya bibir ini mau diganti. Apakah nanti mau pergi dioperasi seperti Michael Jordan? Dari laki-laki dia berubah jadi perempuan, dirubah jadi perempuan, semua kulitnya diganti dari yang kulit hitam menjadi kulit putih. Dia punya organ-organ tubuh yang lainnya yang nampak yang dari luar diganti menjadi sama seperti perempuan. Apakah seperti itu nanti Tuhan mau ganti kita punya bibir? Tidak. Tetapi Dia akan memulihkan kita punya bibir. Bibir yang apa, saudara? Yesaya bilang, bibir yang najis, yang suka dengan dusta, yang datang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan hanya dengan bibir ini yang palsu. Tetapi kita punya hati yang jauh. Tetapi janji keselamatan diberikan oleh Tuhan supaya Dia akan mengganti kita punya bibir dengan bibir yang sempurna, bibir yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Maka yang lama sudah berlalu, yang suka bohong, yang suka mempersalahkan, yang suka mengumpat, yang suka begini, yang tidak baik, yang tidak benar, saudaraku. Sehingga Filipi 4 ayat 8 berkata bahwa biarlah yang baik, yang enak, yang sedap didengar, yang penuh kasih, yang begini, itu yang kita pikirkan dan keluar dari bibir. Sehingga apa yang ada di dalam pikiran kita, itulah yang keluar. Sehingga Yesus berkata, bukan yang masuk yang najis, tetapi yang keluar itu yang najis. Sehingga Yesaya bilang najis bibir. Karena secara agama, secara organisasi, kita selalu ada di gereja ini memuji Tuhan, memuliakan Allah. Kami hebat dan luar biasa. Tuhan kami sang penebus satu-satunya. Tidak ada yang sanggup mengalahkan Engkau ya Allah.
sebab Engkau luar biasa. Ketika datang pencobaan Tuhan, kami mau sembunyi dulu Tuhan. Aduh, nanti kami keluar kalau amarah sudah berlalu. Loh kok begitu? Tadi bilang Allah Maha Kuasa, Allah luar biasa. Tadi bilang tubuh kita adalah tempat tinggalnya Allah. Kalau orang mau membinasakan, ada yang membinasakan bait Allah, maka dia akan mendapat celaka. Ketika corona datang, saya mau sembunyi dulu Tuhan pakai hikmat. Aduh, ya. Nah ini hikmat apa yang dipakai untuk bersembunyi, saudara? Hikmat manusia. Kenapa sampai pakai hikmat manusia? Karena dia sudah pandai. Karena mau dianu, bukan main, sedangkan pendeta mati, ya. Sedangkan dokter mati karena corona. Apalagi kita ini akhirnya takut bersembunyi, ya, tidak punya iman. Sementara Allah berkata, Tuhan berkata bahwa iman tidak boleh bergantung kepada hikmat manusia, ya. Itu ulang-ulang baca saudara, bahwa hikmat ini. Ada yang posting lagi bukan main, bilang kita punya iman, tetapi iman tidak ada gunanya kalau tidak ada hikmat. Hambar namanya. Siapa bilang? Di mana ayatnya itu? Haleluya, tidak ada. Yang benar adalah kalau iman itu tidak boleh bergantung kepada hikmat. Tetapi hikmat itu diminta oleh iman. Bagi kita yang kekurangan hikmat, yang bodoh-bodoh, masa Tuhan pergi untuk pergi bekerja membuat rumah, ya, di sana banyak emas disediakan, sedangkan kita tahu bahwa kerajaan surga itu bukan tentang hal-hal lahiriah. Itu emas hal-hal lahiriah itu, ya. Permata itu hal-hal lahiriah, tetapi permata rohani, emas rohani, saudaraku, kita tahu bahwa firman Allah itu lebih besar daripada emas tua. Itu firman Allah jelaskan. Emas, kita punya dosa ditebus bukan dari emas dan perak, tetapi oleh darahnya, darah Yesus yang mahal. Jadi banyak saudara di sana emas. Kenapa sampai mau ada emas yang 400.000 1 ons 1 gram di sana lagi, atau mungkin 600.000 1 gram di sana? Yang di sana saudara tidak ada lagi harganya kalau yang dibilang hal duniawi, karena memang tidak ada di sana hal duniawi. Tidak ada itu emas yang macam ada di dunia. Haleluya. Jadi jangan kita berbicara tentang itu, karena itu kita perlu hikmat. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, pemuda remaja, adik-adik saya, ya, supaya malam hari ini kita minta karunia. Tuhan kasih sama kita karunia, maka kita akan mengerti akan kebenaran firman Allah. Sebab karunia itu sangat penting di dalam diri kita, supaya kita semakin sanggup untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan dunia yang akan semakin jahat sekarang ini. Lihat, pemerintah sudah mulai menyerah. Oleh karena apa? Tidak bisa lagi diatasi, saudaraku. Karena memang kita lihat negara maju seperti Amerika, seperti Spanyol, seperti Italia, apa yang kurang dari hal-hal fasilitas kesehatan mereka? Apakah mereka tidak bisa menjaga kesehatan mereka? Tetapi mereka sudah menyerah. Kenapa? Karena ulah dari virus corona ini. Kenapa ulah dari virus corona? Virus corona ini bukan dari iblis, tetapi hukuman Tuhan, karena umat Allah sekarang sudah menyembah berhala di dalam gereja. Ada yang bilang bahwa gereja dijadikan berhala. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat yang keempat, tidak ada berhala di dunia ini. Baik itu patung, bukan berhala, mereka benda mati. Biar kita mau bikin apa, kita mau tendang, kita mau hancurkan, kita mau apa, dia bukan berhala. Tetapi berhala yang sebenarnya yaitu kekayaan, keinginan daging. Ya, dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang kelima. Itulah penyembahan berhala yang sesungguhnya. Kita datang dalam penampilan yang luar biasa, padahal hanya penampilan luarnya saja. Di dalam itu kotor, di dalam itu tidak pernah dibersihkan. Kenapa? Karena selalu bilang, "Oh, Pak Gembala itu saya lagi yang dia templak, bukan main. Saya lagi yang dia templak." Itu. Padahal itu tugasnya gembala, tugasnya hamba Tuhan untuk menegur jemaat. Tetapi gembala juga harus kadang-kadang menjadi domba, supaya dipelihara juga oleh para pelayan-pelayan yang ada, diangkat pelayan-pelayan yang lain. Haleluya. Karena itu malah sepanjang ini, saudaraku, saya hampir menguasai, ya, dipercayakan oleh Pak Gembala untuk menyampaikan firman Allah. Luar biasa. Karena apa? Memang betul-betul kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan itu sungguh indah, saudara. Karena ketika kita mendengarkan, kita yang mulai lemah kita dikuatkan. Tetapi bagaimana kasihan yang tidak bisa mendengar? Haleluya. Bagaimana kasihan yang tidak bisa melihat ketika firman disampaikan? Bagaimana kasihan seperti yang disaksikan oleh Pak Gembala, cuma lewat telepon, ya. Belum tentu, saya sudah dari Salulawa, tidak bagus jaringan di sana, luar biasa.
Ya, tidak jelas biasa di kata-kata. Bagaimana mau khotbah dengar lewat HP? Ya, sedangkan live streaming saja yang dilihat langsung. Saya lihat orang yang ikut live streaming, dia pasang HP di situ, mulai memuji Tuhan, haleluya. Ya, tetapi tidak hidup, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak kehendaki itu terjadi. Ingat di sini supaya kita bahu membahu, diberikan bibir yang baru, bibir yang memuliakan nama Tuhan, supaya kita bisa membahu, kata Sefanya, bahu membahu saling mengingatkan satu dengan lain, saling menggunakan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Sehingga oleh karunia itu ada yang membangun, ada yang mengingatkan, ada yang menegur, ada yang memperbaiki kelakuan, ada. Itu adalah tujuan firman Allah ditulis, yaitu untuk mendidik kita dalam kebenaran, ya, untuk mengingatkan kita, memperbaiki kelakuan, dan untuk menyatakan kesalahan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya, kiranya saudara pada malam hari ini mari kita minta hikmat daripada Tuhan. Bukan hikmat yang didapat oleh dunia, tetapi hikmat yang diminta dengan iman kepada Tuhan, supaya kita diberikan pengertian. Ingat, kerajaan sorga, Yesus pergi ke sorga bukan untuk pergi bekerja membuat di sorga sana, karena sorga itu sempurna. Tetapi sebenarnya kerajaan sorga, yaitu kerajaan Allah, ada di antara kamu, yaitu di dalam kamu, yaitu kamu. Disinilah Yesus bekerja dalam kita, mempersiapkan diri kita untuk bisa masuk dalam kerajaan yang telah dipersiapkan untuk semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kerajaan sorga itu kekal adanya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk apa mau direstorasi lagi? Hanya dunia ini yang direstorasi karena kaca balau dirusakkan oleh iblis. Jadi kerajaan sorga saudara sempurna. Di sana banyak tempat tinggal disediakan bagi setiap orang yang percaya kepada firman Allah dan tunduk takluk dan setia taat kepada firman Allah itu, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman, yang adalah kebenaran dan hidup, dan jalan untuk menuju kepada Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.